Koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, TKP Angkatan keempat Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Setelah saya mempelajari pembelajaran diferensiasi, saya mengubah pandangan saya tentang kebutuhan siswa dan proses belajar yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal itu dapat dilakukan di dalam kelas? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran diferensiasi bukanlah berarti guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lainnya. Pembelajaran diferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang mampu dengan yang kurang mampu. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara bersifat proaktif, merencanakan pembelajaran yang menyediakan berbagai cara untuk mengekspresikan dan mencapai tujuan pembelajaran. Bersifat kualitatif daripada kuantitatif, penilaian tidak hanya pada akhir kegiatan namun juga pada sepanjang proses kegiatan pembelajaran. Menggunakan 3 elemen pendekatan konten, proses, dan produk. Pembelajaran berpusat pada murid. Perpaduan antara pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Bersifat organik dan dinamis. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil akhir yang optimal, yaitu dengan mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Tomlinson mengatakan merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan tombol equalizer. Dengan menggeser-gesernya untuk mendapatkan suara yang baik. 6 dari beberapa contoh perspektif kontinun bersifat mendasar, transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat murid, mengkomunikasikan nilai manfaat apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Kemudian yang terakhir, profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Faktor yang mempengaruhi profil belajar murid yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar. Ada 3 gaya belajar: visual, auditori, kinestetik. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi: diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah apa yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan terhadap
kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid, maupun kombinasi ketiganya. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Diferensiasi produk adalah tagihan yang diharapkan dari murid berupa hasil pekerjaan atau unjuk kerja. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya dalam pendidikan guru penggerak antara lain: dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mempersiapkan murid dalam menghadapi perubahan zaman dengan segala tantangannya, bermodalkan nilai dan peran seorang guru penggerak yang mempunyai visi murid impian yang nantinya dapat tercapai bila terciptanya sebuah budaya positif yang terbentuk dari lingkungan sekolah, sehingga menjadikan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki nilai luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Berikut merupakan RPP berdiferensiasi yang telah saya buat. Demikian koneksi antar materi dari saya. Salam dan bahagia.